Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam channel Makes Mudah. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan tentang bahaya kecoa, tempat-tempat persembunyian kecoa, dan risiko yang bisa ditimbulkan atau penyakit yang bisa ditimbulkan akibat adanya kecoa. Kalau belum lihat, silahkan Anda cari ya di channel Makes Mudah ya. Insya Allah akan Anda dapatkan tentang bahaya kecoa. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan masih berkaitan dengan kecoa ya, yaitu tentang bagaimana cara meminimalkan kecoa ada di rumah kita dan cara membunuh kecoa yang benar agar tidak lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ketika membunuh kita sembarangan, ini justru membahayakan kita atau keluarga kita. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe ya, dengan klik tanda subscribe sampai berubah warnanya menjadi abu-abu. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sekarang akan saya lanjutkan tentang kecoa, tapi bagaimana cara meminimalkannya. Yaitu yang pertama, hendaknya kita mengusahakan tempat-tempat bersembunyi kecoa selalu dikontrol kebersihannya, dibuka. Kalau ada kecoa langsung ditumpas. Nah, cara menumpasnya kita nanti. Termasuk diantaranya adalah di perabotan rumah tangga yang tertutup, yang lama tidak dibuka, berbulan-bulan tidak dibuka, kita buka, kita lihat, dibersihkan, atau kalau ada kecoa harus langsung ditumpas ya. Cara menumpasnya kembali nanti kita sampaikan. Kemudian di bawah kulkas, kita lihat bawah kulkas juga kadang menjadi tempat persembunyian kecoa. Kemudian kalau ada air yang menetes, keran atau mungkin galon netes sedikit, itu sering kecoa lari ke situ karena mau minum ya, karena kecoa juga butuh air. Dan kemudian juga kita usahakan agar kita tidak sembarangan membuang sisa makanan ya, atau kita meletakkan makanan secara terbuka, apalagi di malam hari. Ini nanti akan menjadi tempat berkerumunnya kecoa atau menarik kecoa untuk datang ke situ. Termasuk pula lemari-lemari ya, yang jarang dibuka, buku-buku yang menumpuk yang di situ barangkali jarang kita sentuh. Apalagi terbuka tempatnya ya, tidak tertutup atau lemarinya tidak tertutup, maka ada kemungkinan di situ juga bersembunyi kecoa. Maka hendaknya kita kontrol, kalau ternyata ada kecoa harus ditumpas, jangan sampai kecoa berkembang biak di situ. Termasuk pula di bawah kompor, ini juga menjadi tempat yang sangat nyaman ya. Kalau ada kompor gas, bawahnya juga sering, atau bawahnya lagi mungkin ada semacam tatakan kompor tersebut, juga sering dijadikan sebagai tempat bersembunyinya kecoa. Maka itu pun perlu dikontrol. Kemudian teman-teman sekalian, termasuk pula adalah tembok-tembok yang retak. Kalau di rumah Anda ada tembok yang retak, lubangnya cukup besar ya, mungkin segini atau kurang dikit, itu juga menjadi salah satu tempat bersembunyinya kecoa. Oleh karena itu, ketika ada seperti itu, segera saja ditambal agar tidak menjadi tempat bersembunyinya kecoa, bahkan berkembang biak di situ. Dan tempat-tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mengembangkan diri Anda untuk melihat seisi rumah Anda yang kira-kira menjadi tempat bersembunyinya kecoa, termasuk gudang-gudang. Ini juga sangat-sangat berisiko menjadi tempat bersembunyinya kecoa. Apalagi kalau gudang itu terhubung dengan dapur, terhubung dengan ruang makan. Nah, ini hati-hati, ini bisa menjadi pemicu atau perantara terjadinya berbagai macam penyakit, khususnya pencernaan, yang dibawa oleh kecoa pada keluarga Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika sudah mendapatkan kecoa, bagaimana sih cara membunuhnya? Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau kita sembarangan membunuh kecoa, dibunuh, diinjek bahkan ya, sampai keluar isi perutnya, ini sangat berisiko. Di situ ada faktor alergen, penimbul alergi pada seorang ketika tersentuh oleh anak kita, keluarga kita. Keinjak kucing, kucingnya kemana-mana ya, nempel di tubuhnya kucing, kucingnya dipegang oleh anak-anak. Ini juga bisa menjadi perantara terjadinya berbagai macam penyakit, apakah alergi atau mungkin juga dermatitis ya, atau radang pada kulit akibat zat-zat yang berbahaya yang ada pada kecoa tersebut.
Oleh karena itu caranya bagaimana? Jangan digeprek, jangan diinjek apalagi ya. Usahakan tetap utuh tubuhnya. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi yang saya praktekkan di rumah itu dengan cara pertama, kita usahakan kecoanya dibuat telentang ya, dibuat telentang. Jadi jangan biarkan kecoa berlari-lari begini, tapi dibuat telentang. Kalau sudah telentang begini, kecoa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, saat terlentang seperti itu, kita ubur-uburi atau kita taburkan di atasnya dengan menggunakan kapur semut dan kecoa. Tapi ingat, belilah di tempat yang terpercaya ya, di supermarket atau di toko-toko yang agak besar lah. Saya khawatir Anda beli kapur kecoa yang palsu ya. Saya pernah mengalaminya, beli kapur kecoa di warung, kapur semut ya, digunakan untuk mengusir semut, tidak ada yang mati. Saya kembali beli di supermarket, toko yang terpercaya yang benar-benar ambil dari distributor resmi dengan merek yang sama, langsung mati semua. Jadi sekarang banyak beredar kapur kecoa palsu ya, kapur semut palsu, hati-hati. Jadi begitu caranya ya, dibuat pelumah begini, dibuat telentang, kemudian diubur-uburi. Nanti dalam beberapa menit akan mati ya, kita tinggal buang ke kebun ya, ke kebun atau kemana lah. Jangan dibiarkan dimakan pitik atau dimakan ayam, nanti juga itu bisa keracunan ya, kasihan ayamnya. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, cara membunuh kecoa. Jangan dipecahkan perutnya ya, atau kepalanya. Jangan pula Anda menggunakan semprotan pembunuh pembasmi kecoa. Kalau di rumah Anda nih, kalau di rumah Anda banyak anak-anak atau keluarga. Kalau di luar mungkin silakan saja ya. Di luar rumah atau di lapangan begitu, ada kerdus banyak kecoa, disemprot pakai itu tidak masalah. Tapi kalau di dalam rumah jangan, karena bahaya pestisida yang ada di dalam semprotan pembasmi serangga juga bisa mengganggu kesehatan Anda atau keluarga Anda. Oleh karena itu kalau di rumah cukup apalagi cuma satu, dipelumahkan dengan menggunakan alat semacam ini ya. Ya, inilah alat yang kita gunakan untuk membuat kecoa telentang. Ya, cukup sekian. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.